semua, perkenalkan nama saya Eka Setiawati dengan NIM 2019106010004 dari kelas B, mata kuliah Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS, Prodi Teknik Lingkungan. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai digitasi peta. Jadi apa sih digitasi peta itu? Nah, digitasi peta ialah proses konversi data analog ke dalam format digital, yang mana objek-objek tertentu seperti rumah, jalan, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor yang berupa poligon, garis, dan titik. Berikut ini adalah sumber data untuk digitasi. Yang pertama ada image remote sensing. Jadi image remote sensing ini merupakan data yang diperoleh dari sebuah citra satelit maupun foto udara. Untuk dapat melakukan digitasi dari data seperti ini, dibutuhkan kemampuan seseorang pembuat peta untuk dapat menginterpretasi objek-objek pada citra satelit. Kemudian yang kedua ada image scanning atau data scan. Nah, data scan ini berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Sebelum melakukan digitasi pada data seperti ini, kita harus melakukan tahap georeferensi terlebih dahulu, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, supaya image hasil scan sudah memiliki koordinat sesuai dengan aslinya. Jadi proses digitasi ini nantinya akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Dan data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis atau polyline, dan poligon. Penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang akan kita rekam. Nah, untuk titik atau poin ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Kemudian garis atau polyline ini kita gunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang, misalnya jaringan sungai, jaringan jalan. Dan yang terakhir ada poligon yang kita gunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah, contohnya wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsensi, blok, petak, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan digitasi pada peta. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan digitasi peta. Sebelumnya, kita harus pastikan dulu bahwa ArcMap ini sudah terhubung dengan internet ya. Jadi gimana kita mengetahuinya? Di bawah ada logo globe. Jika logonya sudah tidak ada tanda silang, berarti itu sudah terkoneksi, teman-teman. Jadi memang untuk melakukan digitasi ini kita harus koneksi dengan internet ya, karena kita akan add base map-nya. Jadi ini perlu internet. Oke, setelah kita pastikan bahwa kita sudah terhubung dengan internet, kemudian kita masukkan data yang akan kita digitasi, teman-teman. Di sini saya menggunakan data Kecamatan Rambi Puji. Kita drag. Nah, ini merupakan data SHP Kecamatan Rambi Puji. Kemudian setelah itu kita akan ini menggunakan, kan kita akan digitasi daerah dengan batasan itu kelurahan. Jadi kita perlu mencari batas kelurahan atau desa yang ada di sini. Karena ini masih kecamatan ya teman-teman. Jadi kita cari dulu. Karena desa saya Rambi Gundam, jadi kita cari dulu desa Rambi Gundam. Caranya adalah klik kanan pada layar Kecamatan Rambi Puji ini, kita klik data, kemudian kita open attribute table, kita klik open attribute table. Jadi di Kecamatan Rambi Puji ini ada beberapa desa ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat karena saya ingin menggunakan data desa Rambi Gundam.
batas kelurahan desa Ramigundam. Jadi kita pilih yang Ramigundam. Kemudian kita klik panah yang ada di sini. Oke, sampai biru. Kemudian kita close. Hingga muncul garis biru ini merupakan batasnya ya teman. Jadi ini sudah muncul yang menunjukkan bahwa ini adalah area desa Ramigundam. Nah, setelah itu kita akan pisahkan ini dengan area-area lain yang di Kecamatan Rembi Puji. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kita klik kanan pada data ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih data, kemudian kita ekspor data. Nah, setelah kita ekspor data, kita ganti namanya. Jadi kita pakai caps lock ya biar terlihat digitasi desa Ramigundam. Oke. Digitasi desa Ramigundam, terus kita klik OK. Oke, nah ini sudah teman-teman. Kemudian gimana caranya untuk menampilkan hanya data di desa Ramigundam saja? Caranya adalah kita unchecklist di bagian ini. Nah, setelah itu baru hanya data dari desa Ramigundam yang muncul. Area di desa Ramigundam saja yang muncul. Oke. Nah, setelah itu kita klik, kita akan masukkan base map, ya. Tambahkan add base map. Kita add base map, kita pilih imagery, kemudian kita add. Kita akan masukkan base map-nya, peta dasarnya. Kita tunggu loading-nya. Cepat atau lambatnya ini tergantung kecepatan internet teman-teman semua ya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, ini sudah muncul. Setelah itu kita ingin membuat ini menjadi transparan teman-teman untuk memudahkan proses digitasinya. Oke, ini caranya adalah kita klik di bagian ini kotak warna digitasi peta. Kemudian kita klik hollow, yang mana hollow ini nanti tengahnya akan transparan dan hanya terlihat garis tepinya saja teman-teman. Kita klik hollow. Kemudian kita atur ukurannya supaya terlihat, kita atur jadi 2. Kemudian warnanya kita ubah menjadi warna yang memudahkan kita untuk mengetahui bahwa oh ini batasnya gitu. Kita ubah jadi merah ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini sudah berubah nih teman-teman. Sekarang kita zoom. Kita zoom ke daerah yang akan kita digitasi. Nah, sekarang kita akan membuat ini jaringan jalan. Sebelumnya di sini sudah terlihat ya teman-teman, di sini ada jalan. Jadi caranya adalah kita klik bagian katalog, kemudian kita klik di folder tadi, folder yang kita konekkan tadi, kita klik kanan, kemudian kita klik new. Setelah kita klik new, kita klik shapefile. Yang mana kita, ini berarti kita membuat shapefile baru. Nah, ini kita beri nama jaringan jalan. Perlu diingat ya teman-teman bahwa untuk penamaannya ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi apabila ada spasi kita gunakan underscore. Ini jaringan jalan, kita pilih yang polyline karena kita membuat jalan, kita pilih yang polyline, kemudian kita ke bagian edit. Di bagian edit kita pilih projected coordinate system. Kemudian kita pilih UTM. Terus ke bawah kita pilih yang WGS 1984 dan kita pilih Southern. Dan karena ini ada di Jawa Timur, maka kita pilih yang 49S, teman-teman. Jangan lupa. Oke, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman di layers jaringan jalan. Lalu kita akan buat jaringan jalannya ini, kita klik editor, kemudian kita klik start editing. Di sini ada ya, sudah masuk jaringan jalan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian create features. Nah, di sini ada, kita klik jaringan jalan, kemudian di bagian construction tools kita pilih line, garis.
Oke, sekarang kita bisa mulai digitasi. Jadi kita klik di bagian sini, kemudian kita tarik sepanjang jalannya ya teman-teman. Kan kita ini akan menggambarkan jalannya gitu. Kemudian setelah ditarik kita klik lagi, kemudian kita klik kanan, kita pilih Finish Sketch. Oke, ini sudah selesai. Jangan lupa setelah kita membuat jalan, setelah kita mengedit ini, jangan lupa untuk selalu di-save ya teman-teman. Jadi kita klik lagi editor, kemudian kita klik Save Edits. Nah, setelah itu baru kita klik Stop Editing. Apabila kita tidak save terlebih dahulu, nanti ketika filenya, apabila layers-nya ter-remove, ketika kita masukkan lagi itu sudah tidak tersimpan teman-teman. Oke. Di sini garisnya tipis ya teman-teman. Sekarang kita coba deh ubah garisnya supaya lebih tebal. Kita ubah angka 3. Oke. Nah, ini sudah terlihat lebih tebal. Setelah itu, ini kita kan sudah membuat jalan nih teman-teman. Sekarang kita akan membuat area nih. Digitasi untuk menandai sebuah area. Di sini ada area pabrik nih teman-teman. Kita akan buat poligon di sini. Kita menggunakan poligon. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita buat shapefile baru dulu. Kita buat shapefile baru di bagian Jember SHP. Kita klik kanan. Kita klik new. Setelah kita klik new, kita klik shapefile. Setelah itu kita beri nama yang baru. Karena kita ini akan menandai sebuah area, maka kita beri nama saja area. Jangan lupa untuk feature type-nya, ini untuk area ini menggunakan polygon ya teman-teman, karena polygon ini menyatakan luasannya dari suatu area. Kemudian kita pilih di bagian edit, sama seperti tadi, kita pilih Projected Coordinate System, kita pilih UTM, kemudian kita pilih WGS 1984, kita pilih Southern, karena kita ada di sebelah selatan. Kemudian karena ini di Jawa Timur ya, kita pilih 49S. Kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah muncul di layers-nya area. Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita ke bagian editor, kemudian start editing. Nah, di sini area sudah masuk. Oke, kita klik OK. Kita ke create features lagi. Nah, di sini kita klik di bagian area, terus di construction tools kita pilih yang polygon. Nah, caranya, jadi polygon ini garisnya bersambung ya teman-teman. Bersambung. Jadi caranya kita dari klik di bagian sini, kemudian kita tarik ke bagian sini, kemudian kita tarik ke bagian yang sini. Jadi kita sesuaikan saja dengan area yang akan kita tandai. Di sini. Oke, jika sudah selesai, kita klik kanan, kemudian kita finish sketch. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Setelah kita finish sketch, jangan lupa untuk di save edit supaya tidak hilang hasil editan kita. Kemudian setelah itu kita klik stop editing. Nah, ini sudah yang menandakan areanya tadi. Kemudian setelah kita membuat area, ini kita akan menggunakan poin teman-teman atau titik. Nah, poin ini biasanya digunakan untuk menandai bangunan-bangunan seperti rumah itu. Kita coba ya, kan di sini ada beberapa rumah. Sekarang kita buat shapefile baru. Kita klik kanan, kita klik new, kemudian kita klik shapefile, kemudian kita beri nama. Kan kita ingin menandai bangunan, maka kita beri nama bangunan. Jadi namanya ini terserah teman-teman. Feature type-nya jangan lupa untuk bangunan ini kan titik. Jadi kita pakai point. Dan jangan lupa juga untuk atur sistem koordinatnya. Jadi di sini project coordinate system, kita pilih UTM 1984, kemudian kita pilih Southern, kemudian kita pilih 49S. Jadi caranya sama ya teman-teman, seperti sebelumnya. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini bangunan sudah ada di layers. Sebelumnya untuk memudahkan ya, agar lebih kelihatan, kita ubah dulu deh
ikonnya. Jangan warna ungu, tapi warna kuning. Kita ubah jadi ukurannya jadi 8 deh, biar kelihatan. Klik OK. Nah, selanjutnya kita klik di bagian editor, kemudian start editing. Di sini sudah masuk ya teman-teman bangunan. Kemudian kita klik OK. Kita ke bagian create features. Kita klik bagian bangunan, kita pilih di construction tools-nya, pilih point. Nah, ketika sudah muncul icon ini di kursor kita, ini kita bisa mulai. Caranya gampang sekali teman-teman. Kita tinggal klik-klik saja pada daerah yang akan kita tandai dengan poin ini ya. Karena kita akan menandai rumah, jadi kita klik-klik saja pada bagian rumah-rumah yang ada di sini. Kita klik, ini rumah, ini juga rumah. Kita klik juga di sini, ini rumah. Nah, ini jika sudah selesai, kita bisa klik. Oke, jika sudah selesai, kita bisa klik editor, kemudian save edits. Nah, setelah kita save edits, kita stop editing. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita sudah mendigitasi peta dengan membuat jaringan jalan, menggunakan polyline tadi. Kemudian kita sudah menggunakan polygon juga untuk menandai suatu area di sini. Kemudian kita juga menggunakan poin atau titik untuk menandai rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Jadi sederhana sekali sebenarnya caranya teman-teman. Kuncinya adalah satu, pastikan ArcMap kalian itu terhubung dengan internet, karena apabila tidak terhubung dengan internet maka tidak bisa kita memasukkan base map-nya gitu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai bagaimana sih caranya melakukan digitasi peta. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.